Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Taufik untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan dengan doa pada pagi hari ini nanti ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat buat kalian semua. Amin Allahumma Amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Luqman dalam Al-Quran. Perhatikan ayat berikut itu, ya kan? Nah, kita akan memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Tujuan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, setelah nanti kita berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak mampu menguraikan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12. Yang kedua, setelah nanti kita berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak mampu menemukan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak mampu menyimpulkan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12. Baiklah, sekarang anak-anak membuka buku paketnya. Sudah? Oke. Nah, anak-anak silakan mencermati bacaan yang ada dalam teks tersebut. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca. Oke. Lalu setelah itu kita akan melihat video tentang kisah Luqman. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Oke. Sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Tujuan bergerak pada pagi hari ini adalah setelah diskusi dan menggali informasi tadi. Tujuan bergerak pada pagi hari ini adalah seperti tadi yang saya katakan bahwa pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah seperti yang begini. Berikutnya bacaan surah Luqman ayat 12. Laqad atayna Luqman rahmatan yashkurullah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Surah Luqman ayat 12. Artinya dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dia sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur sesungguhnya Allah Maha Suci. Perhatikan surah Luqman berikut ini serta artinya. Perhatikan, amati dan bacalah. Kesimpulannya adalah Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi nikmat. Luqman selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Sedangkan syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan Allah. Contoh sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bersyukur ketika bangun tidur. Yang kedua, bersyukur ketika kita akan makan. Yang ketiga, syukur ketika kita masih beribadah syarat. Allah akan menambah nikmat bagi orang yang mau bersyukur.
orang-orang yang tidak menyadari nikmat yang memberikan orang yang beriman. Orang kufur, termasuk orang yang sombong. Yang terakhir, orang kufur nikmat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah membuat pertanyaan anak-anak? Dan ada yang mau tanyakan? Ya, Kak Cika? Maksud dari syukur itu apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, syukur itu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, anggota badan yang lengkap, ya kan? Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, bibir yang bisa mencium. Nah, coba bayangkan kalau salah satu dari tubuh kita gak normal, kita gak bisa melihat. Bayangkan apa yang terjadi? Dunia akan terasa gelap. Tapi kita bersyukur karena Allah memberi kita badan yang lengkap. Cara mensikapi syukur itu adalah dengan cara menggunakan atau menggunakan bagian tubuh kita dengan menggunakan yang baik. Contoh gini, Allah memberikan kita mata yang normal. Maka untuk mensyukuri nikmat mata ini, kita harus mempergunakan mata ini dengan sebaik-baiknya. Melihat dengan yang baik-baik, untuk mengaji, untuk belajar, ya, untuk melihat ciptaan Allah yang luar biasa. Kemudian kalau kita mensyukuri nikmat tangan ini, maka kita harus mempergunakan tangan ini dengan sebaik-baiknya untuk membantu orang, untuk menulis, membantu orang tua dan lain sebagainya. Kalau kita mempergunakan tangan ini dengan yang jelek-jelek, misalnya untuk mencuri, untuk berkelahi, maka itu berarti kita mengkufuri nikmatnya Allah. Kalau kita mengkufuri nikmatnya Allah, kita termasuk orang yang orang sombong akan mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Paham nilainya? Setelah ini kita sudah terbuat beberapa kelompok. Maka dari itu nanti setiap kelompok akan membaca surah Luqman secara bersama-sama. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Artinya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah membaca surah Luqman berarti artinya sekarang ya kalian akan mengerjakan LKPD. Nanti kerjakan tiap kelompok ya, tiap kelompok. Diskusikan sesuai soal yang ada dalam film. Ya, diskusikan. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam surah Al-Qur'an ayat 12 surah Luqman. Soalnya apa? Tulislah perbuatan-perbuatan yang termasuk sikap syukur. Perbuatan sehari-hari yang termasuk sifat syukur. Yang kedua, tulislah surah Luqman ayat 12 beserta isinya. Yang ketiga, sebutkan keteladanan Luqman yang terdapat pada surah Luqman ayat 12. Oke, silakan diskusikan sama kelompok kamu dan dikerjakan. Selesai kalian mendiskusikan tentang surah Luqman, berikutnya adalah mengerjakan tugas mandiri pada tiap-tiap anak. Ingat ya, tidak boleh tirunan, harus dikerjakan sendiri.
Yang sudah dapat bisa mulai dikerjakan. Yang sudah dapat bisa mengerjakan. Oke, boleh dikumpulkan kata kelompok. Kelompok apa ini? Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, baiklah. Tadi kita sudah mendiskusikan tentang sifat Luqman yang terdapat pada surah Luqman ayat 12. Berikutnya kalian juga sudah mengerjakan tugas mandiri tentang sifat Luqman yang terdapat pada ayat 12 surah Luqman. Nanti akan Pak Guru nilai, dan nanti yang nilainya bawah KM akan mengerjakan perbaikan remedi, dan yang nilainya jasa KM nanti mengerjakan pengayaan. Oke, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya akan Pak Guru buat pertanyaan untuk meredaksi kalian. Pertama, apa wujud keteladanan Luqman pada surah Luqman ayat 12? Apa? Bersyukur. Nah, contoh bersyukur dalam kehidupan sehari-hari apa? Apa? Bersyukur karena bisa bangun tidur. Apalagi? Bersyukur karena bisa makan. Apalagi, Nabil? Bersyukur karena bisa melihat. Banyak sekali perilaku syukur yang harus kita syukuri. Perilaku apa tuh? Pemberian Allah yang kita syukuri. Karena dengan bersyukur maka kita termasuk hamba-hamba yang beriman. Kalau kita tidak bersyukur, kita termasuk orang yang sombong. Orang sombong akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oke, pada pertemuan nanti berikutnya kita akan mempelajari tentang nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang terdapat pada surah Luqman ayat 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Kemudian marilah kita berdoa sebelum pelajaran kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.